Halo, saya akan membacakan cerpen berjudul Kupu-Kupu Seribu Peluru, karya Agus Nur. Bagaimanakah kami mesti mengenang perempuan buta itu, yang liang selangkangannya bengkak karena dosa, dan sekujur tubuhnya bergetah nanah kena kusta? Adakah ia sundal ataukah santa? Rasanya belum lama lewat, selepas hujan tengah malam, sebelum sulur cahaya fajar mekar, seorang peronda terkesiap gemetar. Di dekat kandang kuda samping gereja, ia melihat gadis kecil menggigil, bugil, seperti peri mungil yang usil hendak menakut-nakutinya. Segera, ia tabuh kentongan yang dibawanya, dan puluhan warga seketika terjaga, juga bapak pendeta. Setelah kepanikan yang menenggung bersaut-sautan, perlahan-lahan suasana jadi tenang, dan mereka pun segera mendekati gadis kecil yang ketakutan serta kedinginan itu. Dengan lembut, Bapak pendeta menyelimutkan jubahnya ke tubuh gadis itu sembari berbisik perlahan, "Domba kecilku." Ia terpesona oleh mata bening gadis kecil itu. Ketika pagi yang lembut terasa seperti hosti, warga kota pun mulai mengerti betapa kota mereka yang tenang seakan-akan telah terberkati. Gadis kecil itu telah dikirim dari langit untuk membuat hidup mereka menjadi lebih riang. Kemudian, ketika duduk-duduk di kedai kopi, beberapa orang mulai bercerita tentang mimpi mereka malam sebelumnya. Seseorang mengatakan, ia bermimpi melihat gugusan bintang cemerlang menaungi kota. Seorang lagi berkata bahwa ia bermimpi melihat kawanan bangau bersayap cahaya terbang melintasi kota mereka. Seseorang yang lain menceritakan, pijar api biru yang dilihatnya meluncur dari langit menuju atap gereja. Yang lain menambahi bahwa ia sesungguhnya sudah merasa sebelumnya ketika ia melihat bunga-bunga di halaman rumahnya bermekaran begitu indah melebihi biasanya. Dan kau tahu, seseorang berkata penuh senyuman, aku sudah merasakan kehadirannya ketika seluruh kudis di tubuhku tiba-tiba mengering dan mengelupas. Saat itu, aku merasakan ada embus lembut yang berkali-kali meniup-niup kulitku. Aku yakin, itulah napas lembut bidadari kecil itu. Wajahnya begitu cerah, seperti seseorang yang begitu percaya betapa Tuhan berusaha mengampuni seluruh dosa-dosanya. Kemudian, seseorang yang bermulut murung langsung menimbrung, "Ya, saya juga merasa ketika saya tahu anak babi saya yang baru lahir berkaki 5. Kisah-kisah ajaib bermekaran, membuat percakapan di kedai kopi yang biasanya berlangsung datar membosankan menjadi lebih bergairah. Para pembual dan tukang cerita seperti menemukan kesempatan untuk mengembangkan imajinasinya. Namun bagaimanapun, gadis kecil itu memang membuat kota kecil ini jadi lebih menggeliat. Sudah begitu lama, segalanya terasa lamban dan membosankan, karena semua hal nyaris sudah mereka percakapkan dan rasakan. Pantai yang putih, teluk yang jernih, juga lorong-lorong kota yang begitu bersih. Sudah lama, semua itu enggan mereka percakapkan karena terkesan jadi seperti menyombongkan. Karena tanpa mereka percakapkan pun, semua orang sudah tahu tentang kota mereka yang kecil dan indah. Hingga banyak pelancong begitu terkesan dan kerasan. Bangunan-bangunan tua yang terawat, di mana setiap riwayat tergurat, seperti selalu mengisahkan kembali sejarah kota yang penuh kedamaian. Jembatan dan kanal, gereja dan dermaga, kedai-kedai kopi sepanjang jalan utama. Apalagi yang masih perlu dipercakapkan. Bangunan-bangunan tua yang terawat, di mana setiap riwayat tergurat, seperti selalu mengisahkan kembali sejarah kota yang penuh kedamaian. Jembatan dan kanal, gereja dan dermaga, kedai-kedai kopi sepanjang jalan utama. Apalagi yang masih perlu dipercakapkan. Dan gadis kecil itu membuat warga kota menggeliat, seakan disadarkan dari ketenangan dan kelambanan yang justru membuat mereka mulai merasa penat. Ketika gadis kecil itu meloncat-loncat riang mengikuti bapak pendeta yang berjalan keliling kota menenteng piskis, mereka jadi lebih antusias memperhatikan dan terpesona pada keredap cahaya matahari yang memantul dari tepi nampan perak itu. Ketika gadis kecil itu bermain-main di alun-alun kota bersama kawanan merpati, orang-orang tak hanya melihat burung-burung yang berhamburan berebut remah roti, tetapi juga bisa melihat garis-garis lembut bulu merpati itu, bercak kecoklatan di kaki burung-burung merpati itu, juga pada jejak-jejak halus yang nyaris merata menutupi permukaan tanah yang tak terlalu basah,
Mereka jadi bisa merasakan bau lembab rerumputan. Mereka seperti kembali menemukan kegembiraan ketika memandangi patung perempuan dari batu pualam yang mendekap jambangan. Dapat mereka lihat serat-serat coklat di bagian leher patung itu, seperti urat di selembar daun yang menua. Mereka juga memperhatikan air yang keluar dari jambangan itu, mengucur menyentuh permukaan kolam dan berpercikan. Percik-percik air itu berloncatan seperti anak belalang bertubuh terang. Ketika mereka selesai menikmati segelas kopi, mereka pun tak hanya melihat sisa ampas, tetapi juga liuk lekuk bekas bibir mereka digigir gelas. Mereka bisa melihat dengan jelas aroma kelabu yang keluar dari mulut seseorang yang baru saja menikmati anggur. Segalanya seakan-akan menampakkan diri lebih jelas, dengan seluruh kelembutan dan pesona detail-detailnya. Hingga keheningan tak hanya terasa begitu dekat, namun juga pekat. Semuanya tumbuh bersama gadis itu, yang membuat warga kota menjadi lebih giat mendatangi gereja. Mereka begitu senang setiap kali mendengar gadis kecil itu bernyanyi. Orang-orang bisa melihat pipi bocah itu yang halus bersemu kemerahan. Anak-anak, rambutnya bergerayan dan beberapa, karena keringat, melemat di lehernya yang kuning mengilat itu. Bulu matanya begitu lebat lentik, seakan memayungi sepasang mata bening agar tak terkena debu-debu dosa. Bocah itu tumbuh seperti perasaan seorang beriman yang diberkahi kedamaian. Dan warga kota pun selalu teringat tanda-tanda yang menyertai kemunculannya. Sebagaimana selama ini, tak bosan-bosan terus-menerus mereka percakapkan. Ia datang dari gugusan bintang cemerlang, di bawah kawanan bangau bersayap cahaya. Kemudian menjelma pijar air biru yang meluncur menuju atap gereja. Hingga bunga-bunga di halaman rumah bermekaran begitu indah, melebihi biasanya, dan membuat kulit penderita kudis seketika mengering, serta anak babi bisa terlahir dengan kaki 5. Bagaimanapun, kata Bapak Pendeta, tanda-tanda mereka yang mulia, antara lain karena ia dilahirkan di kandang hewan, di sebuah palungan. Dan orang-orang pun teringat betapa gadis kecil itu ditemukan seorang peronda, meringkuk di dekat kandang kuda. Kehidupan di kota kecil itu pun tak lagi menggeliat lambat. Perlahan-lahan, meskipun segalanya masih terasa begitu khidmat, mereka mulai merasakan ada sesuatu yang menggeliat gawat. Mereka menyaksikan bocah cilik itu sudah menjadi gadis yang seranum buah murbei. Tawanya begitu berderai, dan ia melangkah amat semampai. Anak-anak muda selalu berpakaian cerah. Ada sesuatu yang tumbuh, melebihi gairah pesta-pesta yang kini sering digelar di sepanjang trotoar. Sesuatu yang membuat anak-anak muda itu tertawa lebih keras, dan merasa tak perlu cepat-cepat menutup mulut mereka dengan tangannya. Malam lebih panjang dengan keramaian, trompet, dan nyanyian. Dan selalu di puncak malam terjadi perkelahian karena setiap pemuda berebut ingin berdansa dengan gadis paling jelita di kota. Karena setiap pemuda merasa paling berhak dan ingin menjadi penguasa satu-satunya. Dan gadis-gadis lain menangis juga histeris karena merasa diabaikan, terhina, dan diluapi kebencian. Fitnah dan hujah pun membuat gatal dan resah. Setiap gunjingan kemudian menudingkan jari telunjuknya ke arah gadis itu, yang malam-malam selalu terlihat berkeliar di pesisir pantai. Dan itu hanya dilakukan para lonte. Para perempuan mulai bergunjing, sambil memerhatikan tingkah laku para lelaki yang belakangan ini memang lebih suka menghabiskan waktu di tepi pantai ketimbang duduk-duduk di kedai. Para istri mulai menajamkan mata mengawasi suami-suami mereka. Tentu saja, para suami yang merasa tak dipercaya jadi gampang meluap marah. Nyaris sepanjang hari, bila kini engkau berkunjung ke kota kecil itu, engkau akan mendengar suara pipi ditampar, teriak perempuan kalap mencakar-cakar, umpatan-umpatan kasar. Tak mengherankan apabila gadis cantik itu terlihat melintas, para perempuan buru-buru menghindar. Melebihi usia tua yang celaka, Bapak Pendeta mulai gelisah ketika dari hari ke hari kian sedikit warga kota yang berdoa bersamanya. Kaum lelaki yang tak mau terlalu kelihatan memendam birahi juga jadi sungkan mengikuti ekaristi. Bau sunyi mulai membuat gereja itu terlihat pasti setiap minggu pagi. Bapak Pendeta tak juga menemukan jalan bijaksana. Bagaimana ia mesti mengatakan ini semua, tetapi tak membuat hati gadis itu terluka. Saat Bapak Pendeta berdoa agar diberi jalan keluar, ia mendengar kerikit pintu gereja terbuka. Kemudian,
Suara langkah kaki diseret di atas lantai kayu yang kasar. Bulu-bulu tenguknya seketika meremang saat ia merasakan ada sehembus angin halus. Seakan-akan ia merasakan kehadiran sesuatu yang kudus. "Maafkan saya, Bapak," terdengar suara yang begitu dikenalnya. "Saya telah menyusahkan Bapak. Biarlah, saya yang tak lagi ke gereja. Saya akan kembali ke kandang kuda, karena dari sanalah asal saya." Betapa terbelalak Bapak Pendeta. Gadis itu berdiri gemetar di hadapannya. Matanya tak sebak air mata, tetapi darah. Gadis itu telah mencorkel kedua biji matanya dengan jari-jarinya sendiri, karena tak mau lagi melihat dosa. Darah yang menjadi basah terus merembes keluar dari liang matanya. Kota kecil itu pun gemetar ketika dengan cepat kabar itu menyebar. Orang-orang menyaksikan senja yang seolah bergetar, dan jantung mereka begitu berdebar. Mulut-mulut mereka asam dan kecut, seperti mengunyah acar. Sejak itu, mereka selalu mendengar gema doa yang mengalun dari arah kandang kuda. Gema yang bagai menyusutkan semua suara, hingga kota digenangi kesepian seketika. Gema yang membuat setiap warga kota menundukkan kepala. Mereka kini lebih banyak berdiam diri ketika duduk-duduk di kedai kopi. Mereka gampang terkejut, bahkan oleh denting paling pelan suara sendok yang menyentuh gelas. Apalagi saat ini, engkau berada di antara mereka. Engkau bisa merasakan raut cemas yang menyusup halus dalam senyum ramah mereka. Apalagi ketika mereka melihat gadis itu yang kian terlihat begitu cepat tua, melintas di jalan. Bila ia membutuhkan makanan, orang-orang dengan bergegas akan menghindar. Warung-warung akan segera menutup kerai dan pasar segera bubar. Karena ketika ia berjalan, tidak terlihat menyedihkan, tetapi mengerikan. Sementara gema doa bagai membungkus tubuhnya, ia terlihat tertatih-tatih dengan sepasang tangan yang seakan-akan selalu merabai punggung udara. Gaun etamin hitam yang serupa jubah terjulai hingga bagian bawahnya menyapu tanah. Debu-debu halus berdeduban setiap kali perempuan itu melangkah. Wajahnya selalu tertutup selendang usang, tetapi orang-orang tetap saja bisa memandang sepasang liang matanya yang remang. Lebih-lebih, bayangan wajahnya yang ledang. Bahkan orang-orang lebih ketakutan pada sepasang liang yang tak lagi berbiji mata itu, karena mereka percaya justru setelah buta, perempuan itu mampu melihat semua yang kasat mata. Ia bisa merasakan kebusukan yang penuh kesopanan disembunyikan. Ketika berlangsung pesta yang diadakan untuk membangkitkan kembali kenangan-kenangan bahagia yang pernah memulas kota dengan warna-warna keriangan, karena bagaimanapun, kota ini mesti tak boleh terbenam dalam kemurungan. Mendadak, perempuan itu muncul. Ia sudah berdiri di dekat pancuran, menuding ke tangan-tangan warga yang tengah bersulang. "Yang kalian minum bukan anggur, tetapi darah seorang pelacur." Suaranya bagai muncul dari bawah tanah, yang seketika bergetar, seperti punggung orang yang terbatuk-batuk. Seketika itu pula, mereka mencium bau yang amis, serupa miasma yang menguap dari rawa-rawa. Beberapa hari kemudian, perempuan itu berdiri di tengah jalan, menghentikan kereta wali kota. Sementara para pengawal wali kota hanya mematung tak berdaya, bagai tersihir. Perempuan buta itu segera mendekati wali kota dan langsung menepuk-nepuk punggungnya. Saat itulah, orang-orang yang menyaksikan puluhan ekor ular keluar dari lubang telinga wali kota. Beberapa juga keluar dari mulutnya, dari hidungnya, dari duburnya. Perempuan tua itu mengatakan kepada beberapa gadis agar segera membuang lintah yang memenuhi perut mereka. Kepada seorang saudagar, perempuan itu mengingatkan agar tak lagi makan belatung. Ia membuat malu seorang guru karena dikatakan suka menggauli anak kandungnya yang gagu. Dengan tegas, ia menuding hidung seorang tentara yang dikatakannya gemar memperkosa. Ia mengucapkan, semua itu semudah orang menyemburkan ludah. Kadang-kadang, caranya berkata-kata seperti seseorang yang tengah menyumpah. Bahkan, ia begitu kurang ajar mengatakan Bapak Pendeta tak cukup beriman untuk membimbing para jemaahnya. Bahkan, ia begitu kurang ajar mengatakan Bapak Pendeta tak cukup beriman untuk membimbing para jemaahnya. Itulah yang membuat orang-orang dengan gemetar menghindar. Ia mengerikan karena telah menyerahkan jiwanya kepada setan, sehingga ia bisa melihat dalam kegelapan seperti makhluk malam. Setiap pintu rumah orang terhormat tak akan terbuka setiap kali ia mengetuknya. Setiap orang kemudian berdoa agar perempuan buta itu terkena lepra. Karena tak diterima di kota,
Perempuan itu lebih sering terlihat memandangi laut, seakan seorang peramal yang mencari isyarat maut. Kadang, sepanjang hari, ia berdiri di tebing karang, dikelilingi burung-burung camar atau menyusuri pantai, memunguti barai, kerang, dan lengkitang. Ia menyeruput siput-siput itu langsung dari cangkangnya, membuat jijik siapapun yang melihat, kecuali pelacur-pelacur miskin yang menghuni gubuk-gubuk rumpang di sisi dermaga, yang segera meniru kelakuannya. Setidaknya, perempuan itu mengajarkan kepada mereka satu cara mengatasi kelaparan. Karena itulah, setiap sore, para pelacur itu mengundangnya untuk bertandang ke gubuk mereka. Dengan cepat, ia menjadi dekat dengan para barua, mucikari, kecu, pencoleng, budak-budak pelabuhan, para begundal, dan jurumudi kapal. Seolah orang perempuan itu menjadi pelindung mereka. Sementara senja kian muram, di kedai-kedai kopi, orang-orang lebih banyak diam. Hanya sesekali mereka mengingat perempuan itu dengan pedih, dengan sesal yang tak berkesudahan. Kemudian kisah lama hadir dengan suasana berbeda. Kenapa? Dulu kita tak buang saja gadis cilik itu ke laut. Ia pasti keturunan Putri Duyung yang suka menggoda dengan nista dan air mata, seseorang berkata. Atau dia memang anak jadah dari rahim seorang pelacur yang sengaja membuangnya, timpal yang lainnya. Sejak pertama kali ia ditemukan, aku sesungguhnya sudah ingin mengingatkan kalau sebelumnya aku bermimpi buruk. Kota kita diserbu jutaan burung pelatuk. Aku ingin menceritakan mimpi itu, tetapi aku takut kalian tak mempercayainya waktu itu, kata seseorang sembari membuang pandang. Kemudian, setiap orang mengisahkan mimpi-mimpi lainnya yang jauh berbeda dari yang dulu mereka katakan. Sesungguhnya, aku berdusta soal mimpi burung bango bersayap cahaya. Kota kecil di tepi teluk itu seperti wajah orang tua yang mengantuk. Sementara, kekecewaan kian lama kian menumpuk. Perempuan itu membuat kota mereka yang indah menjadi berbau tanah. Dari arah pelabuhan, selalu terdengar suara pelacur-pelacur yang terkikik. Para begundal mengerang dihisap mulut sundal. Mereka kaum pendosa, membuat kota ini celaka. Karena kepada para pelacur dan pencoleng yang menjadi kaumnya, perempuan buta itu selalu berbicara tentang surga, tetapi membiarkan mereka saling meremas kelamin di hadapannya. Terkutuklah perempuan itu, dia najis, karena membiarkan puting susunya yang garing diisap pengemis-pengemis kudis. Dia iblis, karena dengan lidahnya mau menjilati borok di selangkang pelacur yang terkena sifilis. Dia nista, karena melayani budak dan promo corah dengan tubuhnya. Dia sundal, karena bersenggama dengan ratusan begundal. Dan perempuan buta itu sungguh-sungguh tak terampunkan ketika perutnya bengkak oleh dosa, dan ia mengaku mengandung bayi buah cintanya dengan malaikat. Dari hari ke hari, perut perempuan buta itu kian membesar, dan para pelacur sundal pencoleng begundal yang selalu mengelilinginya menganggap perempuan itu telah menjadi santa yang rahimnya memancarkan cahaya. Dari hari ke hari, perut perempuan buta itu kian membesar, dan para pelacur sundal pencoleng begundal yang selalu mengelilinginya menganggap perempuan itu telah menjadi santa yang rahimnya memancarkan cahaya. Karena memang begitulah yang mereka percaya. Suatu malam, mereka melihat cahaya berkilauan turun dari surga. Itulah cahaya yang memancar dari sepasang sayap malaikat yang segera menghampiri perempuan buta itu. Laut seperti memejam, ombak redam. Ketika malaikat dan perempuan buta itu berciuman, malaikat itu menitipkan benih cinta di rahim perempuan buta. Di puncak kemarahan, puluhan warga kota segera mendatangi Bapak Pendeta. Bagaimanapun, perempuan bidah itu mesti ditangkap, dirajah. Dengan bijaksana, Bapak Pendeta menyerahkan semua kepada wali kota. Maka, segeralah dikirim bala tentara, mengobrak-abrik pelabuhan, mengusir pergi para sundal dan begundal, dan perempuan buta itu diseret, dilicut punggungnya sepanjang perjalanan menuju penjara. Setiap warga melempari tubuh perempuan itu dengan batu, sambil menghujah marah, "Bidah, penyihir, lonte." Kemudian, perempuan itu dilemparkan ke ruang penjara bawah tanah, di sel pengap sempit dengan ujung-ujung besi runcing yang saling jepit, saling kait. Sel yang penuh ular keling dan kalajengking, berhari-hari, berbulan-bulan, tanpa makanan. Pada bulan ke-8, keputusan telah dimaklumatkan.
perempuan itu mesti mati sebelum bayi itu dilahirkan. Karena kota ini mesti dibebaskan dari rantai kutukan. Karena dosa mesti ditumpas sebelum sempat tumbuh lagi satu tunas. Dan seluruh warga kota yang mulia dan terhormat sepakat, perempuan itu mesti dirajam dengan tembakan. Setiap warga yang memiliki senapan boleh ambil bagian. Pistol-pistol tua yang selama ini tersimpan dalam peti atau lemari dikeluarkan dan dibersihkan. Senapan berburu yang selama ini hanya jadi pajangan segera diturunkan. Peluru-peluru disiapkan. Yang belum punya senapan segera membeli di pasar loak atau pinjam kepada kenalan. Seluruh lelaki di kota itu telah menetek senapan, berdiri di sepanjang jalan. Bahkan, banyak juga perempuan yang dengan gembira mengacung-acungkan senapan. Sementara di alun-alun kota, di mana hukuman akan dilaksanakan, beratus-ratus bala tentara sudah siap dengan senapan di tangan yang siap ditembakkan. Dan inilah prosesi pembantaian yang paling dinantikan. Langit bersih siang itu, seperti merestui. Seluruh warga kota sudah memenuhi alun-alun ketika perempuan buta itu diseret keluar dari penjara bawah tanah. Ia melangkah dengan kaki yang tak goyah. Perutnya bertambah besar, liang matanya kian kelam. Rambutnya dipenuhi sindap, lengket bergempal-gempal bau apak. Tubuhnya penuh keranta, meruapkan aroma kematian. Tetapi lihatlah, betapa ia tampak damai. Meski sekujur tubuhnya penuh koreng, jari-jari tangannya mengeropeng, beberapa nyaris putung digerogoti kusta. Sikapnya seperti seorang perempuan yang bersikeras mempertahankan martabat. Di atas panggung hukuman, tepat di tengah alun-alun kota, ia berdiri memandangi langit dengan sepasang mata yang buta. Dosa sebentar lagi dilenyapkan. Beratus-ratus tutup senapan diarahkan. Ketika segalanya kian dekat, keheningan kian terasa sempurna. Saat itu, bila engkau ada di sana menyaksikan itu semua, engkau akan bisa mendengar suara air mata yang bergulir. Saat itu, bila engkau ada di sana menyaksikan itu semua, engkau akan bisa mendengar suara air mata yang bergulir dari keluk kelopak mata. Kemudian, detik seketika meledak, sementara delap menguap dari setiap ujung senapan yang berkali-kali ditembakkan. Beribu-ribu peluru menghambur menyerbu mengepung tubuh perempuan buta itu. Beribu-ribu peluru yang menderu, hingga engkau bisa mendengar gemuruh suaranya ketika membelah udara yang dipenuhi percik-percik cahaya. Cahaya? Di bawah sinar matahari, beribu-ribu peluru itu memang terlihat bagai biji-biji cahaya yang berlesatan, membuat terkesima siapapun yang melihatnya. Dan orang-orang kian terkesima ketika senapan terus ditembakkan hingga ribuan peluru terus berlesatan di udara. Tetapi pada saat itu juga, peluru-peluru itu saling bertubrukan dan pecah menjadi keping-keping cahaya bening yang terbang melayang-layang seperti kupu-kupu. Ya, kupu-kupu. Beribu-ribu peluru itu seketika menjelma kupu-kupu sebelum menyentuh tubuh perempuan buta itu. Terdengar suara puluhan senapan terlepas berjatuhan. Sementara setiap orang menyaksikan semuanya dengan penuh ketakjuban. Beribu-ribu kupu-kupu dengan sayap yang membiaskan cahaya lembut aneka warna terbang melayang-layang. Kemudian mulai hinggap di tubuh perempuan buta itu, menghinggapi kedua tangannya yang terentang, seakan-akan ia disalibkan. Lalu, begitu pelan, beribu-ribu kupu-kupu itu mengangkat tubuh perempuan itu hingga tampak seperti balon udara yang tengah mengangkasa, terus membumbung, berkilauan dalam kemegahan sayap-sayapnya. Kemudian, gaib di telan langit. Kami terkesima memandanginya, tetapi kami juga merasa begitu hampa. Ada yang tak kunjung kami pahami hingga kini. Bagaimanakah kami mesti mengenang perempuan buta itu? Jakarta, 2004. Demikian membaca cerpen kali ini. Jika kamu menyukai channel ini, tolong bantu subscribe, share video ini ke teman-temanmu, berikan like, komentar, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya. Sampai berjumpa di episode membaca cerpen lainnya. Semoga bahagiamu dimudahkan hari ini. Sampai jumpa. Bye.